Joy semuanya. Yang siap memuji menyembah Tuhan boleh kita lambaikan tangannya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua angkat tangannya yuk. Balasanku lupakan segalanya.
terjadi kemenangan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Bersama Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Aku ajak adik-adik semuanya, kita angkat tangan kita bersama, kita mulai keluarkan suara kita, kita sembah Tuhan. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatku terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Yesus. Jo yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hello Joy Kids, welcome to Joy Online Service. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik semua kan? Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Terus also jangan lupa rajin berdoa biar semuanya sehat-sehat. Nah, sebelum kita ke firman minggu ini, aku mau nunjukin kalian video TikTok. Nah, kita lihat ya videonya. Boom, 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 right. Oke, udah lihat kan tadi? Bagus kan? Oke, so
So, you can pick either the first one or the second one. Terus kalian bisa pakai apps TikTok, bisa di-post di Instastory or di IG or anything. Terus jangan lupa nge-tag @JoyKidsMinistry. Dan kalau bisa, you guys can also do it with your parents, with your siblings, or anyone. The more, the merrier. Oke, tadi kita sudah nyanyi bareng ya, kita udah having fun bareng. Nah, sekarang tiba waktunya buat kita semua untuk dengerin cerita atau firman Tuhan. Di tahun 2020 ini Joy punya satu tema yaitu I am awesome, yang artinya aku hebat. Kenapa? Karena Joy kepingin kita semua anak-anak jadi orang yang hebat. Di minggu yang pertama bulan Maret kita membahas tentang dove atau burung merpati yang menceritakan tentang God is our promise keeper. Lalu di minggu yang kedua kita membahas tentang quail ya yang menceritakan tentang God is my provider, I shall not worry. Dan di minggu yang ketiga bulan Maret kita membahas tentang songbird atau burung penyanyi yang mencatatkan ini, speak Lord, I will listen. Dan minggu lalu ya buat kita semua yang udah mengikuti di online Joy Service, tema kita adalah raven atau burung gagak yang mengatakan bahwa you will never walk alone. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dan di minggu ini, minggu yang terakhir di bulan Maret, kita membahas tentang parrot atau burung beo. Burung beo itu adalah burung yang suka menirukan, ya dia bisa menirukan kata-kata orang. Kalau orang ngomong mungkin selamat pagi, lalu dia akan mengulangi selamat pagi. Nah, sebelum kita dengarkan ceritanya lebih lanjut, kita mau nonton satu video ya tentang keunikan atau kehebatan dari seekor burung beo atau parrot. All right. Hello, good evening, sir. How are you? Hi, I'm Joe the Birdman. Hi, Joe the Birdman. Welcome to America's Got Talent. Thank you. Hey. Hi. Yeah. How long have you been doing this? I've been actually training birds for 38 years. Who is this? This is Tika. Tika is a yellow-naped Amazon parrot from Central America, and I rescued her a year ago, and she is just phenomenal. She's the best talking parrot I've ever met. When we pull up to drive-thru, she tries to order. Really? How great is that? So go ahead, do your act. All right. How are you? I'm good. Are you happy? Yes, everybody is happy. You want to play some games? How about this one? Peekaboo. There you go. Here's another game. Ready? Now, when I touch her, it changes to... There you go. Now, Tika actually sings several songs. We're going to start with this song. You ready? Here we go, Tika. How does this Sing it. Hush. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna buy you a mockingbird. There you go. One more. That's great. Let's try this one. Sing it. Sing it. Happy birthday to you. Let's vote. Yeah. Yes. Melby. Look at her. Oke, tadi kita sudah saksikan tentang kehebatan dan lucunya bagaimana burung parrot ini sampai akhirnya semua juri di American Got Talent ini setuju dan burung parrot ini dia boleh lanjut untuk mengikuti kompetisinya. Nah, cerita hari ini tentang parrot itu adalah tentang seseorang yang suka meniru. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2. Tentang siapa ini? Ini adalah tentang Elisa ya, dia yang mengikuti dan meniru Elia. Oke, di suatu momen di mana waktu itu tugas pelayanan Nabi Elia itu di bumi sudah selesai. Dan karena itu Tuhan itu ingin membawa Nabi Elia itu pergi ke surga ya. Dia sudah selesai, dia akan diangkat oleh Tuhan pergi ke surga dan Tuhan sudah kasih tahu Nabi Elia. Dan gak berhenti di situ, Tuhan sudah menyediakan penggantinya yaitu yang bernama Elisa atau Nabi Elisa.
Ya, Nabi Elisa dia disuruh oleh Elia untuk tinggal di Gilgal ya. Dia nggak boleh pergi, sudah kamu tinggal di sini aja, nggak usah ikutin aku. Gitu ya, tinggal di sini aja. Tapi Nabi Elisa dia nggak mau. Kemanapun Elia pergi dia ikuti ya. Dia ikuti kemana Nabi Elia itu pergi, dia pokoknya ikut, nggak apa-apa Tuhan. Pokoknya saya mau ikut terus. Saya kepingin mengikuti Tuhan, saya kepingin mendapatkan apa yang sudah Tuhan dapatkan dari Tuhan. Lalu di suatu perjalanan Nabi Elisa itu bertemu dengan banyak nabi-nabi ya di perjalanan di antara Betel dan Yeriko. Yang nabi-nabi itu bilang sama Elisa, kalau Nabi Elia akan pergi ke surga, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi percuma sebetulnya kamu ngikutin dia, soalnya dia pasti akan diangkat sama Tuhan. Tapi Nabi Elisa dia sudah tahu ya, dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Pokoknya satu hal yang dia yakini, dia percaya bahwa dia bisa dapatkan apa yang Nabi Elia punya. Jadi dia terus mengikuti Nabi Elia. Dia ikuti kemana Nabi Elia, dia pergi kemana. Dan pada waktu itu Nabi Elia sedang pergi melewati sungai Yordan. Nabi Elia ambil jubahnya ya, dia ambil jubahnya, lalu dia pukulkan jubahnya itu ke atas air sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Wah, air sungai Yordan itu dia terbuka ya. Air sungai Yordan itu kering. Nabi Elia dan Nabi Elisa mereka bisa berjalan melewati dan menyeberangi sungai Yordan itu di atas tanah yang kering. Dan Nabi Elia dia minta sesuatu kepada Nabi Elisa ya. Dia tanya, apa sih yang kamu mau gitu loh. Ngapain sih kamu nih ngikutin aku terus? Apa yang kamu mau? Lalu Nabi Elisa dia bilang, dia meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Dia minta 2 kali lipat ya, dia minta 2 kali lipat, dia mau 2 kali lipat lebih hebat daripada Nabi Elia pada waktu Nabi Elia di dunia. Oke, baiklah, kalau kamu mau itu ya gak apa-apa. Tapi kamu harus bisa lihat aku pada saat aku naik ke surga gitu ya. Jadi Nabi Elia bilang sama Elisa, kalau kamu lihat aku pada waktu aku naik ke surga, kemungkinan besar apa yang kamu minta itu akan dipenuhi. Jadi dia terus ngikutin Nabi Elia kemana pergi, dia ikut terus. Dan beneran di suatu waktu tiba-tiba tanpa diduga datanglah ini ya kereta kuda berapi dari surga untuk mengangkat Nabi Elia. Jadi pada waktu kereta kuda itu turun, Nabi Elia langsung naik ke atasnya dan diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan beneran pada saat itu ada Nabi Elisa di sana dan sesuai dengan permintaannya dia, ya permintaannya Nabi Elisa, dia mendapatkan 2 bagian roh, 2 kali bagian roh dari Nabi Elia. Dan pada waktu istilahnya kereta kuda ini pergi, pada waktu kereta kuda ini menghilang, Nabi Elisa jadi waduh, dia merasa sedih. Dia sampai istilahnya kalau orang waktu zaman dulu itu kalau mereka sedih atau mereka berduka, mereka itu merobek pakaiannya. Dan pada saat itu yang dilakukan oleh Elisa, dia merobek pakaiannya dan Nabi Elia dia melemparkan jubahnya. Jadi jubah yang tadi dipakai untuk memukul air sungai Yordan, dia lemparkan dan diambil oleh Elisa. Lalu oleh Elisa digunakan untuk melakukan hal yang sama, yaitu dia mencoba untuk membelah air sungai Yordan, dia pukulkan jubahnya, lalu dia belah air sungai Yordan dan terjadi seperti apa yang dia inginkan. Nabi Elisa dia mendapatkan 2 bagian roh, 2 kali lipat dari bagian rohnya Nabi Elia. Cerita hari ini tuh mengingatkan kita kayak tadi burung beo ya. Burung beo itu kalau dikasih tahu selamat pagi, mari makan, dia bisa ikut ngomong selamat pagi, mari makan gitu. Begitu juga dengan Elisa, dia mengikuti Elia terus, dia meniru apa yang Elia lakukan dan dia mendapatkan bagian roh yang dia minta. Kita di sini ada sebuah kaca ya. Siapa yang pernah berkaca? Siapa yang suka ngaca ya? Biasanya kalau perempuan itu suka ngaca. Saya juga ya, saya suka sekali lihat diri saya itu di depan kaca gitu ya. Oke, nggak narsis sedikit boleh ya. Waktu saya ngaca gitu ya, yang terlihat di kaca ini adalah cerminan diri saya sendiri ya, cerminan Miss Feli sendiri. Gak mungkin waktu saya Miss Feli-nya ngaca, yang keluar di sini adalah Miss Dian atau mungkin Miss yang lain gitu, atau mungkin orang lain yang muncul di kaca ini, gak mungkin. Tapi ketika Miss Feli ngaca, yang muncul di kaca ini adalah Miss Feli sendiri.
kita perlu ngaca dan kita perlu lihat mirip siapa sih kita ini gitu ya. Kalau tanya orang, oh ini mirip sama papanya gitu ya. Dia mirip sama mamanya. Oh kamu itu mungkin gitu ya, mirip sama emak angkongnya. Itu sangat jarang sekali, tapi ada gitu ya. Tapi kita ini di dunia ini, kita ini diciptakan untuk mirip dengan siapa? Kita ini diciptakan untuk mirip dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, ketika kita pertama kali diciptakan, Tuhan menciptakan kita itu untuk serupa dengan gambar dan rupanya. Jadi kalau kita ngaca ya, begini, kita lihat diri kita sendiri, tapi ingat selalu bahwa kita semua diciptakan untuk jadi seperti Kristus. Jadi jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini, you are created to be like Christ. Mari kita berdoa bareng-bareng ya, kita mau doa kepada Tuhan, kita mau minta sama Tuhan. Kalau kita ini diciptakan jadi seperti Kristus, kita mau minta sama Tuhan untuk menolong kita supaya kita semua bisa belajar terus gimana caranya supaya kita bisa jadi seperti Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami Tuhan, memberitahukan kepada kami Tuhan bahwa kami diciptakan untuk menjadi seperti Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan kepada kami bagaimana caranya dan Engkau akan terus mengajarkan dan membimbing kami agar kami bisa semakin hari semakin seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami juga berdoa buat dunia dan bangsa negara kami Tuhan. Kalau saat ini sedang menghadapi sebuah krisis, kami terus berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Nah, kita semua udah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Feli. Hari ini Miss juga membawa 2 buah gambar buat kalian. Nanti tebak ya sama-sama gambar apa itu. Gambar yang pertama ini, kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ikan. Nah, ada pertanyaan buat kalian semua yang ada di rumah. Kira-kira Tuhan Yesus menciptakan ikan untuk bisa hidup di mana ya? Ada yang tahu jawabannya? Nah, Tuhan Yesus itu menciptakan ikan untuk bisa hidup di air. Mungkin bisa dikeluarin dari air sebentar aja, tapi harus kembali lagi ke air. Nah, gambar yang kedua nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar gajah. Pertanyaannya lagi buat kalian semua yang ada di rumah. Kira-kira Tuhan Yesus menciptakan gajah untuk bisa hidup di mana ya? Ada yang tahu jawabannya? Tuhan Yesus menciptakan gajah untuk bisa hidup di darat. Nah, itu semuanya sama dengan kita. Tuhan menciptakan kita di dunia ini ada tujuannya. Kira-kira ada yang tahu nggak tujuan Tuhan menciptakan adik-adik semua? Tuhan menciptakan kita semua, adik-adik semua ada di dunia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau baca ya super kebenaran kita hari ini sama-sama. You are created to be like Christ. Sekali lagi ya. You are created to be like Christ. Dan ayat hafalan kita minggu ini di dalam Efesus 5 ada yang pertama. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus mengikuti teladan Allah. Kita mau baca sama-sama yang lebih semangat lagi, lebih keras lagi ya. Dalam Efesus 5 ayat yang pertama. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Oleh sebab itu kalian harus mengikuti teladan Allah. Yuk kita sama-sama hafalin ayat hafalan kita minggu ini.